sebelum kita mulai ibadah pada minggu ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas pagi yang indah ini yang Kau telah berikan kepada setiap kami. Tuhan, pada hari ini kami mau memulai ibadah kami. Berkati Tuhan guru-guru sekolah minggu kami dan juga berkati setiap kami yang ada di rumah maupun di tempat ini. Berkati kami Tuhan supaya perlindungan-Mu ada di atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Victory Kids, aku buka ya. Wah, dapet spidol. Habis itu dapet serutan. Habis itu dapet tempat gambar juga loh. Terima kasih Victory Kids. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom Victory! Minggu ini ketemu lagi sama Cici Tarina dan juga ada Ken di sini. Minggu ini waktunya kita memuji dan menyembah Tuhan lagi nih adik-adik. Mari kita bersatu untuk memuji dan menyembah nama Tuhan ya. Pertama-tama kita naik satu pujian, Sukacita Surga. Kita bangkit bersama-sama dan mulai nama Tuhan ya. Rasakan kasihnya di tengah badai yang bergerak.
akan kubalas. Kita masuk ke dalam hadiratnya ya adik-adik. Mari kita fokuskan pikiran kita, hati kita. Kita mau katakan doa
hati dan pikiran kita tutup mata, kita lipat tangannya. Mari ikuti kita tarik berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang indah ini. Tuhan, sebentar kami akan duduk untuk mendengarkan firman. Berkati setiap kami, berkati telinga kami, berkati pikiran kami, berkati hati dan mata kami, supaya hanya tertuju kepadamu. Berkati juga guru-guru sekolah minggu kami yang telah mengajari kami hari ini dan membawakan pujian dan penyembahan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menyaksikan firman Tuhan. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh, Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu,
Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi, utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Shalom Victory Kids. Gimana tadi kalian sudah menonton tayangan Yunus? Tadi Yunus disuruh kemana sama Tuhan? Benar banget. Yunus disuruh sama Tuhan pergi ke Niniwe, tapi dia malah pergi ke Tarsis. Dia gak taat sama Tuhan. Tapi kita percaya bahwa kita sudah dipilih sama Tuhan, bahwa Tuhan sudah mengurapi kita, Tuhan mau memakai kita, maka kita harus taat kepadanya. Amin adik-adik. Nah, kita tuh dipilih sama Tuhan untuk kita bisa menjangkau banyak jiwa-jiwa, supaya kita bisa ajak teman-teman kita buat datang ke sekolah minggu. Kita ajak teman-teman kita yang dia di sekolah, kita ajak, ayo yuk kita sekolah minggu bareng yuk. Tuhan Yesus itu baik banget loh. Kita harus bilang ke teman-teman kita bahwa Tuhan Yesus itu baik banget, dan Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita, dan bahkan dia rela mati loh adik-adik di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita dan teman-teman kita semua yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, karena kita sudah dipilih sama Tuhan, maka kita harus taat. Sama seperti Yunus tadi, dia gak taat. Tadi Tuhan suruhnya pergi ke Niniwe, dia malah pergi ke Tarsis. Akhirnya dia dimakan sama pinter banget sih adik-adik Victory Kids. Disuruh, dia malah dimakan sama ikan yang besar sekali. Tapi Tuhan lemparkan. Tuhan suruh, ikan, kamu coba muntahkan dia ke Niniwe. Karena Yunus ini akan aku pakai dia, karena aku sudah memilih dia. Jadi coba kamu lemparkan dia ke Niniwe untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kadang kita takut kita nggak punya teman, kita takut nanti malah dimusuhin sama teman-teman karena kita bilang Tuhan Yesus itu baik. Padahal adik-adik, ketika kita bilang ke semua orang bahwa Tuhan Yesus itu baik dan Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita akan selamat, dan bahkan kita bisa jadi berkat loh adik-adik buat banyak orang karena kita sudah dipilih sama Tuhan. Oke? Nah, sekarang Cebris mau kasih ayat hafalan untuk adik-adik yang berumur 3 tahun sampai dengan 7 tahun. Kalian bisa baca dalam Yohanes 15 ayat 16. Kalian bisa lihat di sini. Dan kita baca bersama-sama ya. Jangan lupa juga kalian hafalin dan langsung kirim ke Cica dia, biar siapa tahu, dan berdoa terus, siapa tahu kalian yang akan menjadi pemenangnya di minggu ini. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang telah memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kita baca bareng-bareng sekali lagi ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Baca sekali lagi. Oke. Supaya kita hafal terus ya. Dan biar video ini juga lancar. Yohanes 15 ayat 16a.
bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Sekarang ayat hafalan untuk adik-adik berumur 8 tahun sampai dengan 12 tahun. Kita buka dalam Efesus 1 ayat 4. Kalian bisa lihat di sini Efesus 1 ayat 4. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Baca sekali lagi ya, Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Coba sekali lagi, oke? Supaya kita terus hafal. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Oke, sekian dulu firman Tuhan dari Capris. Sekarang mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang sudah memilih kami, Engkau yang sudah menjaga dan melindungi kami. Engkau juga sudah memilih kami dan Engkau jadikan kami Tuhan berkat Tuhan di lingkungan kami, di antara teman-teman kami Tuhan, supaya mereka Tuhan bisa melihat bahwa Engkau begitu baik bagi mereka dan bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dan Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan karena Engkau sudah menyertai ibadah kami pada pertengahan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu Tuhan semakin hari Tuhan semakin mencintai-Mu Tuhan. Semakin hari mereka semakin mau Tuhan giat untuk memuji dan mempermuliakan-Mu lagi Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah hamba sampaikan Tuhan, biarlah Tuhan bukan hanya masuk dari kuping kanan, keluar dari kuping kiri Tuhan, melainkan masuk ke dalam kuping kanan dan kiri, dan masuk juga ke dalam hati mereka dan bertumbuh juga Tuhan dalam hati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Yeay. Terima kasih untuk Cece Priscilla yang telah membawakan firman Tuhan untuk adik-adik. Kiranya firman Tuhan itu bisa menjadi berkat untuk kehidupan sehari-hari adik-adik. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Victory Kids. Hari ini Capris bakal memutar nih. Kita akan spin siapa aja yang bakal menang. Di sini udah banyak banget nih nama-nama adik-adik semua. Kita lihat ya, kalian bisa lihat dari sini. 1, 2, 3. Kira-kira siapa ya yang menang? Yeay, selamat kepada Feli. Kamu bisa langsung kontak ke nomor Cece Lydia yang ada di bawah sini. Dan jangan lupa untuk adik-adik semua, jangan bersedih hati, jangan patah hati. Kita harus tetap semangat dan terus ikutin program-program Victory Kids, karena di minggu-minggu kedepannya akan ada banyak hadiah-hadiah lainnya yang menarik. Bye, Tuhan Yesus memberkati. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih,